Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Malikul Soleh dengan NIM 415230 10166. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Gen AI UAS pada P1B P1B, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang dibuat oleh website Analytics Video yang dipublish oleh Analytics Video dengan judul yaitu Build Your Own Video Generation Web App with Time Capsule. Nah, di sini tuh ditulis oleh Ayus Tiagi yang terakhir diupdate itu pada 5 Januari 2026. Jadi artikel ini membahas tentang cara membuat aplikasi web yang bisa mengubah satu foto jadi potret bergaya periode waktu tertentu sekaligus video pendek dari karakter tersebut. Jadi bisa misalnya dari abad 90 atau abad 80 itu bisa dibuat menggunakan AI ini dan bisa gerak dan lain sebagainya. Lalu aplikasi ini bernama Time Capsule dan pertama kali diperkenalkan sebagai booth interaktif di acara Data Hack Summit yang konferensi AI terbesar di India, yang dimana responnya itu sangat positif. Banyak peserta yang penasaran melihat dirinya berubah jadi astronot, jadi raja, ataupun ilmuwan. Di situ yang ada pada era Victoria. Nah, di sini uh, ada tabelnya. Di sini ada table of contents. Ya, pertama ada time capsule, a unique video game tools. Lalu yang kedua ada the concept. Jadi konsep dari video generation web app itu apa, dan how time capsule works, ya bagaimana time capsule itu bekerja, terus teknologinya itu yang dipakai di time capsule itu apa. Lalu yang kelima ada bagaimana cara membuatnya sendiri, dan keenam itu ada challenge-nya, dan ketujuh ada beyond the time capsule, what else could you build. Nah, tadi yang seperti yang dibilang tadi ya, sudah data hack submit dan lain sebagainya. Lalu di sini saya akan masuk pada the concept of a video generation web app with time capsule example. Jadi di sini tuh dijelasin bagian dasar tuh kayak gimana. Jadi konsep dari app time capsule itu kayak gimana. Jadi menurut penulis itu, aplikasi pembuatan video ini selalu bekerja lewat 3 komponen. Itu ada input, transformation, dan output. Jadi di input itu jadi seperti apa yang user mau hasilkan. Ini bisa berupa foto, teks, atau selection. Lalu ada transformation. Jadi di sini tuh AI ini interprets jadi ke input menjadi input dan create visual. Jadi bisa membuat visualisasi. Lalu outputnya di sini final resultnya, jadi deliver, jadi menghasilkan video, menghasilkan seperti menjadi video yang dan terkadang itu gambar juga. Terus yang buat konsep ini menarik itu adalah personalisasinya. Jadi di mana video yang menampilkan diri kita ini sendiri ini jauh lebih berkesan dibanding video AI generatif. Nah, terus kita masuk pada how time capsule works. Di sini ditunjukkan kalau cara kerja time capsule itu lewat gambar diagram. Jadi lewat gambar diagram yang alurnya itu pengguna foto mengupload image, mengupload gambar, lalu nanti didetek gendernya, lalu kita generate prompt buat image generation. Lalu di sini ada generate image, nanti AI-nya itu akan mengenerate image menggunakan runway ML. Lalu generate prompt, jadi prompt-nya itu di-generate untuk video generation tadi. Lalu dia mengenerate videonya karena sudah di-generate prompt dan image-nya tadi. Lalu menambahkan logo dan kirim video lewat email. Lalu di sini kita masuk pada teknologi yang dipakai pada time capsule. Nah, di sini kita dijelaskan semua teknologi itu
yang dipakai itu bahasa programnya itu pakai Python. Nah, pakai Python. Di mana untuk model AI-nya ini ada 4. Pertama itu ada OpenAI API, itu untuk memperkaya prompt text. Lalu ada Google Gemini, itu untuk image analysis, untuk mendeteksi gambar dan foto dari foto itu tersebut. Lalu ada Runway ML di sini. Jadi buat generate gambar AI image generation from prompts and reference image. Jadi untuk mengenerate gambar yang yang diperintahkan dari prompt dan referensi gambar tersebut. Lalu selain itu dipakai ada juga Vol Client atau Vol AI itu untuk mengakses model Sendance, model Seedance yang mengubah gambar jadi video. Nih, for video generation from a single image and action prompt. Lalu selain itu juga dipakai juga OpenCV. Ini ada CV2, itu untuk capturing, untuk mengolah gambar. Begitu pula juga dengan Pillow, mengubah gambar dan video. Lalu setelah Yagmail itu untuk mengirim hasil lewat email yang tadi disebutkan sebelumnya. Nah, di sini oke, kita masuk kepada how to make your own capsule. Nah, di sini langkah pertama itu kita membangun aplikasinya dalam sebuah untuk mengimpor semua library yang dibutuhkan. Itu ada import CV, ada import OS, ada UUID, ada base64, ada request, ada Yagmail, ada full client dan sebagainya. Ini kita impor di sini, lalu nanti kita masuk pada input user. Input dari user ini menjelaskan di mana proses pengambilan foto dari kamera menggunakan OpenCV. Pengguna tekan space. Nah, pengguna itu harus menekan spasi untuk mengambil foto. Lalu escape untuk membatalkan. Sedangkan tampilan kameranya itu nggak bisa muncul. Sistem otomatis ambil foto setelah 3 detik. Jadi nggak ada kameranya. Jadi tinggal nih. Jadi feedback is photo is saved with a unique file name. Jadi nanti setelahnya foto itu akan tersimpan menjadi nama file yang unik buat overwriting. Oke. Di sini di sini kan ada initialize kamera. Jadi tadi untuk initialize kameranya menggunakan kode ini CV cap sama dengan CV2.video capture dalam kurung 0. Jadi ini untuk mengecek apakah kamera itu bisa diakses. Kalau enggak print jadi akan outputnya itu akan menjadi error dan exist. Kalau enggak, lalu ada start capture loop. Jadi ketika ini benar, maka frame-nya akan terbaca. Jadi continuously reads akan terus berlanjut membaca frame dari kamera. Jadi tadi yang read is true. Jika frame ini sukses untuk mengcapture dan frame itu contain the actual image data. Maksudnya display kamera seperti ini kodenya. Kita lanjutkan. Di sini ada save the image. Jadi kodenya menggunakan unique _id, timestamp, file name, file path, CV2. Nah, ini adalah complete code yang untuk mengcapture image-nya. Jadi di sini image yang ada di sini menggunakan kode ini. Lanjut kepada outputnya. Outputnya nanti seperti ini, seperti di gambar ini. Lalu kita masuk pada choose ethnicity, time period, profession, dan action. Jadi di sini
ditujukan pilihan-pilihan yang bisa dipilih pengguna, mulai dari etnis, lalu ada time period, itu waktunya kapan, periode waktunya, lalu misalnya dari zaman Jurassic, dari zaman ancient sampai futuristik. Lalu ada profession, di sini mulai dari warrior sampai spiritual. Dan terakhir ada action option, itu ada selfie sampai dengan celebration. Oke. Masuk kepada detect gender from the image. Nah, pada bagian ini menjelaskan bagaimana Google Gemini digunakan. Jadi sini baru dipakai nih Google Gemini 2.0 Flash untuk mendeteksi gender mana dari foto yang diunggah. Jadi bisa wanita atau pria. Supaya karakter yang dihasilkan nanti sesuai dan tidak salah gender. Jadi simpelnya itu, misalnya nanti fotonya itu cowok, akan di-generate menjadi cowok lagi. Nggak bakalan dari cowok menjadi cewek. Nah, ini gunanya Google Gemini 2.0 Flash ini. Lalu bagian generate an image from the inputs, itu ada di sini. Itu setelah semuanya pilihan terkumpul, from the user parameters to process or to creating an AI image using the same. Here are the steps. Jadi ini step-stepnya nih. Ada prompt untuk generate gambar disusun otomatis menggunakan OpenAI, yang dimana dibersihkan lewat fungsi sanitize, dibersihkan melalui fungsi sanitize underscore prompt. Lalu ada supaya ini kompatibelnya nih bisa kompatibel dengan API. Lalu foto pengguna juga diubah ke format data URI, baru dikirim ke Runway untuk menghasilkan Runway ML untuk menghasilkan gambar barunya. Nah, dan ini di sini adalah code-nya. Gendernya ada ethnicity yang tadi sudah masuk. Tadi yang saya bilang sanitize untuk dari API buat compatibility-nya, compatible-nya. Lalu tadi bagian generate data URI-nya. Di sini saya akan lanjut kepada generate video. Oh ya, sebelumnya dari code yang tadi ini kita masuk ke error handling dulu dan fallback. Jadi ketika sewaktu-waktu menjadi salah dari prompt awalnya ini, maka functionnya akan mencoba ulang untuk dengan yang lebih simple promptnya, cuman etnis dan profesi. Terus jika masih salah juga akan diulang lagi. Nah, jadi seperti ini code-nya, dan ini adalah output yang akan dihasilkan dengan gambar sini membawa parang dan lain sebagainya dengan orang yang tadi. Lalu di bagian ini tadi masuk ke generate video from the image. Jadi pada bagian ini gambar yang sudah diubah jadi video. Nah, tadi kan cuman gambar doang nih, baru gambar dia megang seperti ini. Sekarang diubah menjadi video menggunakan model Seedance F1 Pro lewat Vol AI. Pada bagian ini prompt videonya juga diatur otomatis. Lalu nadanya disesuaikan sama profesi karakter, dengan misalnya lebih serius untuk prajurit, lebih santai untuk profesi lain, misalnya untuk tadi ada banyak pilihannya kan. Lalu penulis juga menjelaskan kenapa dia pilih Seedance dibanding model lain seperti VO3 dan juga Kling AI. Lalu di sini alasannya itu karena konsistensi wajahnya akan lebih bagus dan lebih murah. Ini ada penjelasannya di sini. Lalu ini adalah logo codingannya dengan output yang
menjadi seperti ini, bisa di start. Nah, outputnya jadi seperti ini. Lalu di sini ada add your logo in the video. Jadi untuk mendapatkan logo dalam video, walaupun ini sifatnya opsional, dan juga bagian tadi send this video via email. Jadi ini cuman fitur tambahan aja tadi, opsional. Kalau misalnya memang seperti ada dari Gemini itu kan hasilnya itu ada logonya di bawah, di pojok kanan bawah itu ada logonya Gemini. Nah, kalau misalnya kita mau buat juga kayak gitu dan menambahkan logo, bisa, sangat bisa dengan codingan seperti ini. Lalu juga ini send this video via email. Yang tadi setelah menambahkan logo, kalau memang mau menggunakan, video akan dikirim melewati email, melalui email. Dengan ini kode yang ada. Lalu ya ini adalah challenge yang mau dibuat, yang mau diberikan kepada pendengar, kepada pembaca. Untuk contoh pengembangannya, dia menjelaskan dari konsep yang sama bisa dipakai buat video ucapan personal, video marketing, dan konten edukasi sampai avatar game. Itu bisa semuanya bisa semuanya dibuat. Jadi untuk kesimpulannya, secara garis besar itu artikel ini menunjukkan bagaimana beberapa model AI bisa digabungkan dari OpenAI, Gemini, sampai Runway ML dan Seedance. Jadi untuk membangun aplikasi yang mengubah satu foto sederhana jadi potret dan video personal menjadi yang menyerupai perjalanan waktu, ini contoh nyata bagaimana AI generatif sekarang bisa dipakai untuk bikin konten yang benar-benar personal, bukan cuma konten generatif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.